Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Satu lagi belum. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Kayaknya kurang kenceng, sekali lagi dong. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tuh, harus ngalahin yang suaranya lebih kenceng lagi. Ya, hari ini temannya siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, masuk semua ternyata ya. Iya, hari ini kita mau belajar apa ya? Belajar apa ya? Oh iya. Minggu lalu yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai kecerdasan artifisial atau apa kemarin Ibu bilang AI. Oke, kita udah belajar kecerdasan artifisial atau AI. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, gimana nih kita ice breaking sebentar? Mau nggak? Ada yang namanya tepuk motor. Nih, lihat Ibu sebentar ya. Tepuk motor ya. Tepuk motor. Bem bem bem. Ngeng ngeng ngeng. Bem bem bem. Nah, bisa nggak? Benar. Tapi yang kompak loh. Ayo nih, ngantuk tuh. Harus kompak. Ayo mulai. 1, 2, 3. Tepuk motor. Bem bem bem. Ngeng ngeng ngeng. Bem bem bem. Nyampe deh. Nyampe nggak tuh motornya? Hari ini tadi kita mau belajar mengenai limitasi kecerdasan artifisial. Limitasi. Kamu kalau dengar kata limit itu apa sih artinya? Hah? Batas. Iya. Limit itu artinya batas. Artinya mengenai keterbatasan kecerdasan artifisial. Tujuannya apa, Bu? Kok kita harus belajar itu? Nah, kita tujuan belajarnya adalah supaya menyadari bahwa artifisial itu punya batasan, punya limit. Jadinya dia tidak selalu bagus. Iya. Jadi ada batasannya. Oke, Ibu punya gambar. Menurut kalian, apa yang salah dari gambar ini? Tangan yang mana? Ayo, Malika. Sini, coba Malika ke sini. Ke depan. Tunjukin sama Ibu. Yang mana sih yang salah dari tangannya? Ayo. Kenapa dia salah? Warna. Tapi dari Betul. Apa jawabannya, Cantika? Iya, jarinya lebih dari 5. Jari kamu memang ada berapa? Tapi dia jarinya ada berapa itu? Ada 6. Iya. Jadi ini Ibu buatkan gambar dari Canva AI. Ibu minta gambar bahwa tolong dong nih, itu perintahnya ada. Buat gambar anak-anak sedang angkat tangan. Ternyata hasil yang dibuat oleh Canva AI ada yang salah. Tuh, tangannya ada yang jumlahnya 6. Tuh. Ternyata AI itu bisa salah ya. Kenapa sih menurut kalian kok bisa salah? Kira-kira kenapa ya? Hah? Iya, kata Malika keterbatasan data. Ada lagi? Ayo. Nah, nih beberapa keterbatasan yang dimiliki kecerdasan artifisial atau AI. Yang pertama, tidak memiliki kreativitas. Artinya dia juga tidak punya perasaan, juga tidak punya pemahaman kontekstual. Kontekstual itu artinya yang sesuai dengan kenyataan. Dia nggak punya. Kalau nggak dikasih data sama kita sesuai dengan kenyataan, maka dia tidak punya untuk kreativitas tersebut. Makanya kalau kamu ingat gambar yang tadi, kan tadi tuh gambarnya begitu-begitu aja kan, tangannya juga sama tuh, bisa dibilang semuanya temennya hampir mirip, semuanya sama tangannya. Yang kedua,
Membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Contoh, misalnya kamu pakai Google Map, belum tentu itu jalannya bisa dilewatin. Siapa tahu jalanannya jalan buntu, ditutup gara-gara ada yang patah jalanannya, ya kan? Tapi ternyata kata Google Map lewat situ, udah pakai mobil, jalan lewat situ, taunya lah jalanannya rentang, nggak bisa dilewatin. Gimana tuh? Bahaya nggak buat manusia? Bahaya. Kemudian ada aplikasi AI yang untuk cuaca. Belum tentu sesuai dengan cuacanya seperti ini. Misalnya dia prediksi, oh sebentar lagi hujan petir. Nah, terkadang belum tentu dia hujan petir. Siapa tahu baru hanya rintik-rintik doang, dan itu sering terjadi. Yang ketiga adalah kecerdasan artifisial bergantung pada data berkualitas tinggi. Kalau data yang diberikan tidak berkualitas tinggi, maka tidak akan akurat hasilnya dan juga tidak akan tepat. Makanya dia asal aja hasilnya. Ya sesuai dengan data yang dia miliki. Oke, dari keterbatasan tadi yang kamu ketahui ya, dari yang pertama dia tidak punya kreativitas, yang kedua kemudian keterbatasan dalam data atau memperkirakan atau prediksi, kemudian kalau dia tidak punya data yang berkualitas tinggi makanya hasilnya akan menyimpang atau melenceng. Nah, sekarang ibu mau kita main simulasi yuk. Yang satu sebagai si Google Map, yang satu lagi sebagai orang yang mau berjalan dia. Ayo, siapa sukarelawannya siapa? Ayo maju, silakan. Yang jadi Google Map-nya siapa? Oh iya, Syakira Google Map-nya. Terus yang mau berjalan siapa? Malika. Oke. Syakira. Oke. Malika mau jalan kemana ya? Mau ke Mas Naga katanya. Kira-kira jalanannya jauh nggak ya? Oke. Kita mulai ya. Ayo, silakan. Google Maps, saya ingin ke Mas Naga. Oke, kamu bisa berjalan ke depan sejauh 500 meter. Lalu belok ke kanan, kemudian belok ke kanan sejauh 20 meter. Dan ke kiri sejauh 50 meter. Dan kamu sudah sampai di tujuan. Google Maps, saya ingin ke Ayon JKC. Oke, kamu bisa berjalan ke kiri sejauh 20 meter, lalu belok ke kanan sejauh 50 meter, belok ke kiri sejauh 500 meter, dan kamu sudah sampai tujuan. Dan ternyata jalan buntu. Tidak sampai dianya. Ternyata yang didapatnya adalah jalan Buntu. Oke, terima kasih buat Syakira dan Malika. Dea, berarti ketika kamu berjalan dengan Google Map itu tidak selalu sampai di tempat kamu tujuan. Ternyata bisa aja jalan tersebut jalan buntu atau jalan yang kecil yang ternyata tidak bisa dilewati oleh motor atau mobil. Jadi ketika kamu sedang berjalan pakai mobil, Google Map saya mau ke The Jungle. Ketika kamu melewati ternyata jalannya jalan kecil, mobil kamu nggak bisa lewat. Nah seperti itu ya jadinya ya. Jadi ternyata Google Map itu belum tentu prediksinya adalah benar. Ya, oke. Sekarang kita lanjut dengan kita main quiz. Boleh silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Kita main quiz dengan Kahoot kamu. Kamu buka Google Search-nya dan ketik Kahoot seperti itu. Sudah belum? Gak apa-apa, ini sambil ibu berikan untuk mengisi LKPD-nya berdasarkan Kahoot-nya nanti ya. Tembelan nggak sih kertasnya? Ayo, Jaidan.
LKPD ini akan kamu isi setelah kamu bermain, tapi diperhatikan saat bermain. Yang kamu isi nanti dari LKPD kamu adalah jawaban AI yang ibu buat. Apa jawabannya nanti? Nah, kemudian di sini jawaban yang benar yang sesuai dengan yang kamu pelajarin itu apa jawabannya? Nah, di sini adalah kamu tuliskan apakah jawaban AI ini benar atau salah. Ya, di sini kamu jawabnya benar atau salah, tapi kamu lihat dari hasil jawaban si AI. Tapi kamu main dulu. Oke, sudah terbuka semua belum Kahoot-nya? Oke, udah terbuka semua ya. Ini nomor PIN-nya ya untuk ikut bermain. Tuh, udah kelihatan yang masuk siapa aja tuh. Tuh kan? Sudah terlihat yang berpartisipasi siapa aja. Oh. Sudah terlihat yang mau main siapa saja. Tuh, ya. Sudah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Satu lagi siapa yang belum? Gracia belum? Belum masuk? Gracia sudah berhasil masuk. Kita mulai gamenya ya. Di bawah ini contoh penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang menyerang sistem gerak. Ayo apa? Penyakit yang menyerang sistem gerak. Sudah 6 orang yang menjawab. Ayo. Sisanya? Jawab. Oh bisa. Oh kalian kelamaan, nggak langsung jawab. Waktu hanya 20 detik untuk menjawab. Oke. Next. Nah, ini yang belum siap, lanjut. Nomor 2. Sendi yang menggeser tulang yang lain disebut sendi. Ayo, itu waktunya 14 detik, 13, 12. Ayo. Sudah 14 orang yang jawab? Kita lanjut. Next. Udah ya? Udah ya? Habis waktunya. Soal yang ketiga. Kapan Portugis datang ke Indonesia? Ayo, sudah 8 orang yang jawab. 9, 11. Satu orang lagi belum? Siapa yang belum? Satu orang lagi. Next. Soal yang keempat, perlawanan yang di Pulau Jawa terhadap Belanda yang dipimpin Pangeran Diponegoro berlangsung pada tahun? Pertanyaan terakhir. Siapa Presiden Indonesia yang pertama? Ini soal terakhir anak ibu yang bikin. Oke. Tenang, makanya. Itulah makanya ibu buat AI-nya. Oke, lanjut. Nah, dengarkan. Kamu mau tahu kenapa tadi kamu bilang, kok jawabannya begitu sih?
Kan bukan itu jawabannya. Nah, itulah bagaimana AI bisa dikecoh sama ibu. Makanya bisa salah jawabannya. Oh, jadi tergantung dari data yang ibu buat. Oke. Bentar ya. Kita skip dulu bentar. Oke, kita ulangi, kita bahas yang tadi yang kamu kerjakan. Tadi jawaban nomor 1 itu adalah di bawah ini adalah contoh penyakit yang menyerang sistem gerak. Jawaban di sini ibu buat jawabannya apa? Mah, tulis di LPD kamu jawaban AI-nya apa? Nah, jawaban yang seharusnya apa? Yang benar? Apa? Yang benar apa? Ayo Taslim apa? Hah? Ayo, apa Rogel? Ada kifosis, diabetes. Ayo. Yang menyerang sistem gerak. Kifosis. Seharusnya jawabannya adalah kifosis yang benar. Tapi ternyata kok ibu bisa buat jawabannya adalah penyakit mah. Nah, itulah gunanya yang namanya bahwa ibu bisa membuat data yang ibu berikan ke AI itu adalah salah. Tapi dibenarkan saja sama dia. Nah, gitu loh. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Sendi yang menggeser tulang yang lain disebut sendi? Iya, ibu jawabnya apa di situ? Sendi geser. Iya. Pertanyaan yang ketiga adalah kapan Portugis datang ke Indonesia? Harusnya tahun berapa ya? 15? 11, betul kata Taslim. Tapi di sini ibu buat tahun 13. Ibu buat di tahun 1513. Jadi jawaban AI-nya 1513, tapi yang benar adalah 1511. Ke pertanyaan yang keempat. Pangeran Diponegoro ketika melawan Belanda berlangsung pada tahun. Ayo. Iya, 1825 sampai 1830. Betul ya? Sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta atau bukan? Oke. Yang terakhir. Siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno. Tapi di situ jawabannya Jokowi Dodo. Nah, jadi ternyata jawaban AI-nya betul apa salah? Salah. Jadi menurut kalian AI itu kalau tidak diberikan data yang benar, maka dia akan salah. Itu. Jadi seperti itu ya. Ini sesuai dengan limitasinya kecerdasan artifisial atau AI. Oke, berarti kita lanjut dan pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah kita lewati dengan baik. Jadi menurut kalian bagaimana itu limitasinya AI? Ada yang mau mengungkapkan? Silakan boleh ke depan. Cantika Mahafania. Silakan boleh. Selamat pagi semuanya. Jadi kita ingin membuat kesimpulan berdasarkan yang kami pelajari. Nah, AI itu memiliki keterbatasan terhadap. Nah, AI itu memiliki keterbatasan ya ternyata. Contohnya kita lagi nyari apa, tiba-tiba jawabnya apa. Kita mau buat apa, tiba-tiba tangannya 6, 7, 8. Kita mau buat gambar sama AI nih ya. Contohnya, AI buatkan aku sebuah gambar orang-orang lagi beli sesuatu. Tahu-tahu belinya apa? Barangnya aneh, terus tangannya 10.
dari jarinya berapa gitu, terus mukanya sama juga. Itu aneh. Berarti menurut limitasi yang telah kita lakukan, ternyata AI tidak selalu benar. Ternyata AI tidak selalu benar dan mempunyai keterbatasan. Dah. Berarti kalian sudah dapat menyimpulkan ya bahwa ternyata AI itu tidak selalu benar dan AI itu punya keterbatasan. Ternyata manusia itu tetap yang lebih pintar daripada AI, ya kan? Dan manusia itu lebih memiliki kreativitas yang lebih daripada AI. Coba bayangkan kalau kamu menggambar, mungkin gambar kamu jauh lebih bagus daripada buatan si AI, gitu. Ya, ya. Berdasarkan dari sebuah yang sudah kalian simpulkan, maka kita merefleksikan bahwa kenapa sih kita perlu tahu kalau bahwa kecerdasan artifisial itu memiliki limitasi. Kenapa kita perlu mengetahui itu? Menurut kalian kenapa sih? Kok kita perlu tahu kalau AI itu punya keterbatasan? Coba lagi. Agar kita tidak terlalu bergantung kepada AI. Ya, jadi menurut Taslim yang sudah dijawab oleh Taslim adalah bahwa kita tidak boleh tergantung pada AI, ya, karena dengan keterbatasan tersebut kita nggak usahlah bergantung, tapi kita manusia lebih cerdas daripada AI tersebut. Kita bisa lebih mencari, bisa lebih menggali dibandingkan oleh si AI. Iya. Ibu rasa sekian ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa dulu. Arsil, temennya suruh berdoa dulu. Ya, boleh. Ya, terima kasih buat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.